Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau memberkati kami, Engkau menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, kami ingin senantiasa mempersembahkan hidup kami untuk dapat melayani Tuhan. Kesempatan di hari Sabat ini, hari perhentian dalam minggu ini, kami boleh berbakti bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saat yang terindah ketika kami boleh datang dekat dengan Tuhan, mendengarkan sabda-Mu. Mari Engkau yang mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang memberikan penjelasan, demikian juga jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Semua sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita dapat kabar misalnya besok menghadap tanda tangan naik pangkat gitu. Kalau yang masih kerja bagaimana rasanya? Senang ya. Kalau seorang pemuda dapat kabar gadis idamannya menerima cintanya, wah itu hatinya berbunga-bunga. Ya, setiap hari. Seorang anak atau seorang pelajar dikabarkan bahwa dia lulus atau diterima di sebuah universitas, diterima di sekolah-sekolah yang dinanti-nantikan, pasti senang sekali. Atau kita mendapatkan pekerjaan yang dinanti-nantikan, yang kita harapkan, dan ternyata itu sudah dinyatakan kita bisa diterima dan bisa siap bekerja. Pasti kita senang sekali. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita sebaliknya akan menerima kabar buruk? Misalnya kalau dikabarkan hari Jumat besok sudah tidak ada pertolongan lagi, kamu akan mati. Waduh, itu langsung drop, mesti lemas. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kalau dikabarkan kita akan mati, wah pasti lemes. Jangankan mati, kabar buruk lainnya mesti membuat psikis kita terganggu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus yang memang datang dari surga, dari Bapanya untuk menjadi manusia dengan satu tujuan melalui kehidupannya yang pada akhirnya berujung pada kematian, dia akan menebus manusia berdosa. Dia harus mati menerima murka Bapa terhadap dosa. Itulah pergumulan Yesus di Getsemani. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini berjudul dari Eden ke Getsemani. Taman Eden, ya kalau kita perhatikan, Taman Eden adalah taman hadirat Tuhan di mana manusia pertama diciptakan. Siapa? Adam dan Hawa. Manusia pertama diciptakan, di mana tempatnya? Ya karena disebutkan ada sungai Efrat, sungai Tigris, itu sekitar Irak katanya. Tetapi beberapa penafsir Alkitab memberikan penjelasan bahwa Taman Eden itu adalah bumi itu sendiri. Ya. Di mana manusia ditempatkan. Taman Eden itu bukan di sorga ketika manusia jatuh dalam dosa kemudian diusir turun ke bumi. Dari surga turun ke bumi, ya tidak ada. Seperti itu ya. Taman Eden itu adalah bumi itu sendiri. Dan Taman Eden ini bicara mengenai taman hadirat Tuhan. Di taman ini manusia pertama kali jatuh dalam dosa dan diusir dari hadirat Tuhan. Jadi Taman Eden itu sebenarnya taman hadirat Tuhan di mana manusia bisa berkumpul, bersekutu bersama dengan Sang Penciptanya. Disitulah ada kehidupan. Ya, kehidupan adalah ketika manusia bisa bersekutu dengan Sang Pencipta. Itulah kehidupan. Tetapi manusia telah melanggar apa yang sudah menjadi perjanjiannya dan manusia diusir dari taman hadirat Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 5 bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan ketidaktaatan Adam, ya. Paulus menyatakan bahwa melalui Adam dosa dan kematian menjangkiti semua manusia.
Dengan cara yang sama, pembenaran dan hidup disediakan melalui Kristus bagi semua orang yang mau menerimanya. Kita perhatikan di dalam Roma pasal 5, ketidaktaatan Adam. Ada banyak orang yang pada akhirnya karena ketidaktaatannya mati. Bicara mati sekali lagi bukan jantungnya berhenti saja. Tapi kematian adalah terpisah dengan Tuhan selama-lamanya dan orang diusir dari hadirat Tuhan. Itulah kematian. Dan penghakiman datang dari satu pelanggaran. Ya, ayat yang ke-16. Kemudian juga maut berkuasa karena iblis mempengaruhi manusia dengan iming-iming ketika kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebenarnya kamu gak mati, kamu akan menjadi seperti Allah. Iming-iming kekuasaan itulah yang membuat manusia tergiur dan akhirnya mengikuti apa yang iblis mau dan jatuh dalam dosa. Penghukuman terhadap semua orang berdosa, yakni kematian. Semua orang menjadi berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang ini sebuah pernyataan di dalam Alkitab bahwa Adam yang berdosa itu memberikan satu warisan bahwa semua orang pada akhirnya berdosa. Ya. Manusia telah diusir dari hadirat Allah, berdosa, dan kenyataannya Alkitab juga mencatat keturunan-keturunan selanjutnya dari Adam pun berdosa. Berdosa artinya melanggar titah Allah. Berdosa artinya tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Alkitab menjelaskan demikian. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau kamu tahu itu benar tapi kamu nggak lakukan, itu juga dosa. Ya. Demikian juga melangkah menjalani kehidupan tanpa dilandasi iman, kata firman Tuhan apa? Dosa, walaupun mungkin tidak merugikan orang lain. Jadi bukan saja merugikan orang lain, tetapi sesuatu yang baik tapi pasif tidak dilakukan, itu berdosa. Artinya semua orang telah melanggar, semua orang telah berdosa, dan kenyataannya di dalam ayat yang ke-20 dosa semakin bertambah banyak. Dan dosa kuasanya membawa manusia kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, itulah Taman Eden di mana pertama kalinya manusia melanggar titah Tuhan. Di dalam Lukas pasal 22 yang tadi kita baca bersama-sama, dari Taman Eden ke Taman Getsemani. Di Eden manusia melanggar perintah Tuhan. Di Getsemani Sang Juru Selamat Allah yang menjadi manusia bergumul terhadap konsekuensi dosa yang seharusnya diterima oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau secara geografis dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 39, Taman Getsemani ini berada di kota Yerusalem, di luar kota Yerusalem maksudnya. Di luar kota Yerusalem atau sekitar Bukit Zaitun, ya. Daerah Bukit Zaitun, di situ ada taman dan dikatakan lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Artinya Tuhan Yesus sudah biasa pergi ke Getsemani untuk retreat. Untuk memisahkan diri dari keramaian, dan yang dilakukan oleh Tuhan apa di sana? Berdoa. Bapak Ibu Saudara, ini satu teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang kita puja, kita sembah. Ya, Dia adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi Dia juga memberikan satu teladan yang sempurna. Bagaimana Dia taat kepada Bapanya di sorga, bagaimana kehidupan rohaninya yang harus dijaga. Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa Yesus adalah 100% Allah, Dia 100% manusia. Dia sama kita kalau enggak makan lapar. Kalau ada yang berduka dia sedih dan nangis. Kalau terluka keluar darah dan sakit. Karena dia juga manusia sejati sama seperti kita. Walaupun dia juga berasal dari Bapanya yang menandakan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani
sebuah tempat dataran tinggi di Bukit Zaitun. Yesus biasa datang di sana berdoa dan bermeditasi. Ya, meditasi Kristen itu bukan mengosongkan pikiran ya, supaya kosong menerawangkan mana-mana. Tetapi meditasi Kristen adalah ketika kita mengalami kesatuan dengan Tuhan. Meditasi Kristen kita bisa membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan supaya kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Itu meditasi Kristen. Ya, bukan mengosongkan kemudian menerawang kemana-mana. Yesus biasa pergi ke Getsemani untuk berdoa, itulah teladannya. Karena dengan berdoa dia mendapatkan kekuatan. Dengan berdoa dia menyerahkan semua apa yang mau dikerjakan supaya kehendak Bapaknya itulah yang terlaksana. Maka dia berdoa. Dia bukan saja ngajarkan, karena itu berdoalah demikian. Apa kata firman Tuhan? Kata Tuhan Yesus ajaran doanya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan seterusnya. Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan, tapi dia menerapkan. Dan Yesus memanggil Bapa. Dan dia mengajarkan kepada kita satu hubungan yang begitu erat dengan Sang Pencipta, sehingga kita memanggil Tuhan Sang Pencipta Bapa. Dan Yesus menjadi pengantara, juru syafaat kita. Dan dia penyelamat kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus hidupnya penuh dengan doa, penyerahan. Berapa kali kita berdoa satu hari? 3 kali Pak. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya mau berangkat atau mau tidur paling enggak 5 kali ya. Tapi berdoa secara khusus untuk pergumulan-pergumulan, apakah kita juga menyerahkannya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, apakah waktu Tuhan Yesus merintahkan atau kitab suci mengatakan tetaplah berdoa, Neng bayar lo ya. Kalau berdoa bayar enggak? Berdoa enggak ada yang bayar ya. Berdoa enggak bayar, gratis, tapi kita seringkali sulit melakukannya. Ya, pulang dari sini ingat hari Rabu jam doa, besok mangkat semua ya. Berdoa semua, amin. Wah amin semua ya, berarti hari Rabu penuh nih kayak gini. Ya, itu salah satu bagian bagaimana kita berdoa. Tuhan Yesus memberikan satu contoh teladan kehidupan taat kepada Tuhan. Dia manusia yang sempurna. Kalau Adam diciptakan, kemuliaan Tuhan atas Adam telah hilang karena keberdosaannya. Kesempurnaan manusia itu dinyatakan di dalam Yesus. Maka Yesus dikatakan Adam yang kedua. Bagaimana manusia hidup berkenan kepada Tuhan, itulah seperti Yesus contohnya. Dan di tempat di mana Yesus bergumul yakni Taman Getsemani, Yesus berdoa menyerahkan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Yesus menyerahkan, dikatakan dia mulai ketakutan. Ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Semakin takut semakin dekat dengan Tuhan. Pernah kita takut? Pernah kita khawatir? Ya sebagai manusia itu bagian dalam diri kita yang terbatas, betul ya? Ada takut, ada khawatir, ada gelisah. Yesus dia juga manusia, dia mengalami ketakutan, dia dalam ketakutannya semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dia berdoa menyerahkan apa yang harus dilaksanakan sebagai perintah Bapaknya di sorga, dia harus menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, yang dipergumulkan Tuhan Yesus bukan salibnya sesungguhnya.
Tetapi yang dipergumulkan oleh Tuhan Yesus adalah dia harus menerima murka Bapa yang telah mengutus dan mengasihi dia. Tetapi murka Bapa terhadap dosa manusia dia harus tanggung, itulah cawan. Ya, murka Bapanya di sorga. Dia harus menerima itu. Bapak Ibu Saudara, memang dikatakan kitab suci dosa mendatangkan maut. Maut itu artinya terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan murka terhadap dosa. Dan itu harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ayat 44 Injil Lukas ini ditulis oleh seorang tabib yang namanya Lukas. Sehingga ditulis lebih detail daripada Injil yang lain. Dikatakan ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Memungkinkan ketika seorang depresi begitu berat, ya, sampai bisa memecah pembuluh darah dan keluar ke pori-pori bercampur dengan keringat. Hal itu memungkinkan terjadi. Yesus sedemikian berat, dia harus menerima murka Bapanya yang di surga karena dosa-dosa manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita mau belajar bagaimana Kristus taat. Sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, sekiranya mungkin murka Bapa jangan ditimpakan kepadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu-lah yang terjadi. Itu satu wujud ketaatan. Kalau kita percaya, harus di dalam diri kita ada komitmen untuk taat. Teladan ketaatan Kristus. Bapak Ibu Saudara, dampak dari ketaatan Kristus, banyak orang yang pada akhirnya menerima kelimpahan rahmat. Anugerah yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin tidak melimpah ketika dosa semua manusia, termasuk kita, kalau kita hitung-hitung sepanjang hidup hari ini, dosanya sedemikian banyak, tidak dihitung-hitung lagi. Bukankah itu rahmat yang sedemikian besar? Ada banyak orang yang salah paham ya, dan sedikit mengejek pada iman pada Tuhan Yesus. Enak jadi orang Kristen. Ya, berbuat dosa terus, dosanya sudah ditanggung sama Yesus. Dosa terus gak apa-apa. Apalagi kemudian orang Kristen banyak jatuh dalam dosa. Kemarin ya berita-berita besar itu banyak melibatkan orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Gak apa-apa orang Kristen berdosa terus. Toh ya nanti ditebus oleh Tuhan Yesus, jadi nikmatilah kehidupan penuh dosa, gak masalah. Bapak Ibu Saudara, bukan seperti itu. Kalau dia sudah di dalam Yesus, dia mengalami penebusan, dia tahu bahwa dirinya sebenarnya enggak layak, tetapi menerima rahmat yang sedemikian besar, dia akan hargai rahmat itu untuk hidup tidak lagi dalam dosa, untuk hidup dalam ketaatan. Kalau dia mengatakan Kristen dosaku udah diampuni, kemudian dia terus hidup berbuat dosa karena enak jadi orang Kristen, terus berbuat dosa, artinya dia belum Kristen. Ya, dia belum percaya. Sebab iman Kristen tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, pembenaran datang dari banyak pelanggaran. Yesus Kristus karena ketaatannya mendatangkan pembenaran buat setiap orang-orang yang banyak mengalami pelanggaran. Hidup kekal akan berkuasa. Artinya hidup kekal akan diberikan kepada setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kekal sekali lagi adalah ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dari mulai kita percaya sampai selama-lamanya. Dan pembenaran akan diberikan pada setiap orang. Semua orang dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Kristus. Bagaimana membenarkannya? Dia harus mati. Di Getsemani dia bergumul untuk itu. Kasih karunia yang berkelimpahan karena ketaatan Kristus. Kalau Yesus enggak mati, sia-sia iman kita. Betul ya. Sekarang ajaran banyak diajarkan yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Saya senang sekali kalau ditanya gitu. Wah, kalau Kristus tidak mati, nggak ada Kristen. Ya.
Kristus mati, tapi tidak hanya mati, dia bangkit. Justru disitulah letaknya iman Kristen. Maka kekristenan lambangnya salib. Ya. Karena di salib itulah saya ditebus. Di salib itulah saya boleh mengalami pengampunan, kasih karunia yang berlimpah, kasih karunia berkuasa untuk kehidupan yang kekal. Paulus menyatakan bahwa melalui Adam dosa dan kematian menjangkiti semua manusia, dengan cara yang sama pembenaran dan hidup disediakan melalui Kristus bagi semua orang yang mau menerimanya. Karena pelanggaran, karena ketidaktaatan Adam terhadap perintah Tuhan membuat manusia semua berdosa. Tetapi karena ketaatan Kristus membuat banyak orang yang menerimanya mendapatkan kasih karunia rahmat yang sedemikian besar. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Yesus. Dia sama seperti kita, manusia sejati, tetapi bedanya dia tidak sekalipun berbuat dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia bukan saja berbuat dosa, dosa enggak kenal. Ya. Yesus Allah sejati, dia manusia sejati. Manusia sejati dia bergumul. Dalam ayat yang ke-44 dijelaskan bagaimana manusia sejati Yesus, dia takut, dia gentar, ya, menghadapi murka Bapa yang harus dialaminya. Dia depresi, bahkan depresi tingkat tinggi peluhnya seperti titik-titik darah. Yesus sebagai manusia sejati, dia tunduk pada otoritas Bapanya. Dan dikatakan malaikat datang menolong. Dan memang malaikat adalah ciptaan Tuhan yang bertugas untuk menolong manusia. Yesus mendapatkan pertolongan oleh malaikat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terhindar dari kecelakaan ataupun segala sesuatu, ya, kita boleh mengalami penyertaan Tuhan. Itu ada malaikat Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Amin. Karena itu jangan lupa berdoa, karena doa itu menjadi kekuatan bagi kita. Dia juga Allah yang sejati. Apa buktinya? Dia tahu timing yang tepat kapan ia akan mati. Bergumul di Taman Getsemani karena dia tahu sebentar lagi dia akan menanggung murka Bapa, mati di kayu salib. Dia tahu salah satu murid kesayangannya juga akan berkhianat. Salah satu murid kesayangannya akan menyangkal. Yesus tahu karena memang dia adalah Allah sejati. Dia tahu juga bahwa rancangan keselamatan manusia disediakan oleh Tuhan dan semua itu jalannya adalah dirinya sendiri. Manusia yang telah jatuh dalam dosa mendapatkan rahmat keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia tahu. Bapak Ibu Saudara, dari Eden ke Getsemani. Di Eden manusia berdosa dan semua mendapatkan warisan yang sama, yaitu berdosa. Di Getsemani, Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, bergumul terhadap dosa yang akan menerima murka dari Bapa, dan semuanya itu ditimpakan kepadanya sehingga kita boleh mendapatkan kasih karunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai renungan di Getsemani, Kristus bergumul akan dosa-dosa kita. Mari kita juga senantiasa menyadari kalau ada dosa, pelanggaran yang masih kita pelihara, yang masih kita perbuat, mari kita pergumulkan itu untuk kita lepaskan. Karena di Getsemani Tuhan bergumul dosa kita sekarang yang kita sedang lakukan. Supaya kita mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Yesus bergumul itu sampai ketakutan, bahkan peluhnya meneteskan darah. Di Getsemani dia siap mati menerima ganjaran atas dosa-dosa kita. Dia menyatakan kasihnya untuk kita. Pertanyaan dalam diri kita, kalau kita sudah ditebus, dosa kita yang lalu, yang sekarang, yang akan datang ditebus dan dipergumulkan di Taman Getsemani. Pertanyaannya, apa yang kita mau balas dari setiap kasih Tuhan?
Yang kita mau balas adalah kita mau hidup dalam ketaatan. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu saja yang kita bisa balas. Hidup ini sementara, betul? Dikatakan seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Ya. Sementara, mari kita gunakan yang sementara ini untuk membuat Tuhan senang. Dia menebus kita, bukan kita hidup berleha-leha seperti yang tadi di-image-kan banyak orang. Bahwa enak jadi Kristen, dosanya diampuni terus saja berdosa. Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita supaya hidup kita memancarkan terang, dan memancarkan terang itu bukan dosa. Memancarkan terang itu artinya kita hidup dalam ketaatan. Memancarkan terang itu artinya kita hidup seperti Kristus, penuh kasih, penuh pengampunan, bijaksana, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling membangun satu dengan lainnya. Bapak Ibu Saudara, kita pancarkan terang Kristus itu, karena itu Tuhan mati sampai bergumul di Getsemani, dia mati di kayu salib untuk supaya kita hidup benar. Itu tujuannya. Karena waktu Tuhan tebus kita, kita masih hidup, bukan kita sudah mati. Kita masih hidup waktu Tuhan tebus kita, supaya kita hidup benar di hadapannya. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Mari kita membalas kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dengan hidup berkenan kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau yang menolong, memampukan kami untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih atas pergumulan di Getsemani. Engkau bergumul terhadap dosa-dosa kami. Seharusnya murka Bapa ditimpakan kepada kami yang tidak layak ini. Tetapi kami bersyukur oleh karena Kristus telah menanggung semuanya. Kau menerima murka Bapa di surga dan disalibkan, dipermalukan, diolok-olok. Sampai hari ini semua Tuhan lakukan untuk kami orang berdosa. Dan kami tidak mau sia-siakan hidup kami, mau hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan satu nyanyian respon dari nyanyian pujian nomor 67. Kita hayati lirik lagu ini. Di Taman Getsemani Tuhan bergumul. Di Taman Getsemani dia menangisi kita, orang-orang berdosa. Mari kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan, dan jangan hidup ini disia-siakan untuk terus hidup dalam dosa. Malam hari di Getsemani. Ya pada malam harilah juru selamat sendirian di Getsemani berdoa menanggung penderitaan. Ya pada malam hari
tiburnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.